Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Mata pelajaran hari ini, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Asfiulfa ada? Hadir Bu. Nadia Munawwaroh. hadir Bu. Akmar Erlan. Hadir. Dila Nurfadilah. Hadir Bu. Nurul Hidayah. Hadir. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai hakikat fisika dan keselamatan lab. Materi kali ini yaitu mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Sebelumnya ada yang mengetahui apa itu fisika? Cabang ilmu itu. Ya, betul. Fisika merupakan ilmu itu mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengertian hakikat ilmu fisika. Kedua, sejarah perkembangan ilmu fisika. Ketiga, sifat-sifat ilmu fisika. Keempat, cabang ilmu fisika secara umum. Dan yang terakhir yaitu manfaat mengenai fisika. Sebelum pengertian hakikat ilmu fisika, ada yang tahu apa itu fisika? Fisika itu cabang ilmu. Ya, betul. Ada beberapa pengertian hakikat ilmu fisika secara menurut para ahli. Yang pertama ada Efrijo Umar. Menurut Efrijo Umar, fisika merupakan salah satu ilmu yang sangat mendasar dan dari seluruh ilmu pengetahuan, sehingga ilmu fisika menjadi dasar untuk memahami, mempelajari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi, menurut Efrijo, fisika merupakan ilmu dasar yang harus kita pahami dan mempelajari karena saling berhubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua ada menurut Young. Menurut Young, definisi fisika tidak jauh berbeda. Jadi definisi fisika adalah ilmu yang paling dasar dari ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan menurut Bambang Ruwanto, fisika merupakan ilmu yang fundamental, jadi masih mendasar. Jadi menurut 3 ilmuwan tersebut, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat mendasar dan harus kita pahami, mempelajari karena saling berhubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu fisika. Dilansir dari berbagai sumber, hakikat ilmu fisika terus berkembang sejak masyarakat Mesir melakukan berbagai penelitian. Kemudian melahirkan banyak sekali ilmu praktisi. Ilmu fisika ini digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk membangun piramida. Sebab di dalam ilmu fisika akan diketahui proses perhitungan, bidang miring, dan keuntungan pembangunan piramida. 2 hal ini yang kemudian mendorong dibangunkannya piramida yang masuk piramida di dunia. Sedangkan bangsa Yunani kemudian juga memiliki ketertarikan tinggi dengan ilmu fisika tersebut. Yunani dikenal luas sebagai masyarakat yang memiliki kekaguman terhadap ilmu fisika. Pada akhirnya banyak
ahli atau ilmuwan fisika yang berasal dari Yunani dan Mesir. Jadi menurut masyarakat Mesir, sebelum kita mengetahui fisika, masyarakat Mesir membangun sebuah piramida untuk mengetahui panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya. Maka masyarakat Mesir menyebutkannya itu sebagai ilmu fisika, karena ilmu fisika kebanyakan berasal dari Yunani dan Mesir. Sedangkan pada abad ke-17, di mana masih banyak ilmuwan yang masih tergolong salah satunya pada abad ke-17 Galileo melakukan eksperimen untuk mengetahui tentang ilmu fisika. Penelitian Galileo kemudian menjadi kunci metode sains sampai pada tahun 1687. Sedangkan menurut Isaac Newton, membuat sebuah prinsip yang artinya yaitu prinsip matematika dan filsafat alam. Newton kemudian menjadi sukses meneruskan banyak sekali teori dan ilmu-ilmu dasar untuk mendasarkan proses pembelajaran ilmu fisika. Jadi sampai saat ini ilmu Newton masih kita pakai untuk mempelajari mengenai fisika. Selanjutnya ada sifat-sifat ilmu fisika. Sifat-sifat ilmu fisika terbagi menjadi 5. Sebenarnya sifat ilmu fisika sudah kita ketahui sejak zaman SMP ataupun SD. Yang pertama ada wujud fisik zat. Wujud di sini adalah yakni mempelajari segala wujud yang ada di alam seperti panas, cair, dan gas. Sedangkan yang kedua yaitu keluruhan zat. Keluruhan atau bisa disebut sebagai tingkat kekiruhan suatu zat cair. Sebab istilah kekeruhan hanya dimiliki oleh zat cair. Yang ketiga yaitu titik didih. Titik didih adalah suhu dari suatu zat cair ketika mendidih dan dipanaskan. Beberapa orang mendefinisikan antara titik didih dengan menguap itu sama, padahal titik didih dengan penguapan atau menguap itu sangat berbeda. Yang keempat ada kelarutan zat. Sifat berikut adalah yang disebut dengan larutan. Larutan adalah kondisi di mana terbentuknya campuran yang homogen antara dua komponen atau dua zat yang berbeda. Misalnya ketika gelas dimasukkan garam dan air, maka kita diaduk dan dicampurkan, maka disebut dengan kelarutan zat. Sedangkan yang kelima yaitu kekentalan atau viskositas. Kekentalan merupakan ketahanan dari zat cair untuk mengalir sehingga zat cair yang encer lebih cepat mengalir dibandingkan zat yang kental. Selanjutnya ada cabang ilmu fisika secara umum. Sebenarnya cabang ilmu fisika itu banyak, tetapi Ibu mengambil hanya beberapa saja. Yang pertama ada mekanika. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang secara khusus mempelajari mengenai gerak. Fisika kuantum mempelajari mengenai subatom, sedangkan elektronika mengenai aliran elektron. Misalnya ada di dalam komputer atau yang berhubungan dengan listrik. Selanjutnya ada termodinamika. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai suhu, perpindahan, dan sebagainya. Astronomi merupakan ilmu fisika yang mempelajari mengenai benda-benda yang ada di luar angkasa. Selanjutnya ada fisika medis. Fisika medis merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari di bidang kedokteran atau kesehatan.
Dan yang terakhir yaitu optik geometris. Optik geometris merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya alat yang bisa digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Selanjutnya ada manfaat atau peran ilmu fisika sehari-hari. Yang pertama, ilmu fisika akan membantu kita untuk selalu berpikir logis, sebab kita memikirkan hal dan segala kejadian dengan sistematis, sehingga bisa dijelaskan. Dan yang kedua, yaitu membantu memahami semua fenomena alam yang baik untuk mempermudah manusia untuk mengetahuinya. Dan yang ketiga yaitu memberi kemudahan untuk mempelajari ilmu di bidang lainnya yang berhubungan dengan ilmu fisika. Dan yang keempat yaitu mendukung kemajuan teknologi. Karena teknologi apapun sampai detik ini ilmu pengetahuan fisika sangat dipakai. Sebelumnya Ibu akan menanyakan apa saja contoh-contoh ilmu fisika dalam sehari-hari. Ya, Nadia Munawwarah bisa dijawab. Manfaatnya, Bu? Ya, dalam sehari-hari manfaat fisika itu. Jadi Bu, kita bisa ada listrik itu karena ilmu fisika, ada lampu. Ya, bisa. Akmal. Menurut saya, kalau manfaat fisika itu banyak ya Bu. Jadi misalkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang kita gunakan bahkan tanpa kita sadari. Ya, terus? Misalkan kayak perubahan atau yang lainnya gitu. Atau dalam penyempurnaan teknologi modern seperti sekarang, kayak sinyal dan yang lainnya. Oh iya, bisa. Menurut Aspi, bagaimana contohnya? Lampu, Bu. Kenapa lampu? Karena bisa membantu cahaya. Bisa membantu kehidupan sehari-hari. Ya, bisa. Menurut Dila Nurfadilah, bagaimana? Misalnya Bu, fisika itu dapat energi Bu. Karena energi itu tidak dapat dimusnahkan karena energi itu ada dalam fisika gitu Bu. Misalnya energi yang tidak dapat dimusnahkan tapi bisa dirubah gitu Bu, energi teh. Misalnya energi listrik menjadi panas seperti misalkan ini Bu, api listrika kayak gitu. Dari listrik kan jadi energi panas. Ya, bisa. Semuanya termasuk ke dalam ilmu fisika yang kita rasakan sehari-hari. Selanjutnya ada keselamatan kerja di laboratorium. Ini ada beberapa simbol yang harus kita hindari ketika kita melakukan eksperimen di laboratorium. Yang pertama ada gambar api, yaitu zat yang mudah terbakar, contohnya alkohol, bensin, maka kita harus menjauhinya. Yang kedua ada simbol zat mudah meledak, contohnya campuran hidrogen dan air. Zat tersebut sangat harus dihindari saat kita melakukan praktikum di laboratorium. Yang selanjutnya ada zat korosi atau contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganannya itu dengan cegah kontak langsung. Yang selanjutnya ada simbol zat beracun atau racun, asam dan basa kuat. Selanjutnya ada simbol stimulatif dan penyebaran iritasi. Contohnya yaitu asam dan basa kuat, sedangkan yang terakhir yaitu senyawa radioaktif. Contohnya uranium dan radium. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah video
gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta. Ini adalah contoh penjelasan mengenai ilmu fisika. Pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit. Sepeda yang bisa terus melaju seimbang. Semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa segitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi. Mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini hingga memprediksi akhirnya semua. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedengar kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika, sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wi-Fi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bersuara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukan. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Oke, jadi fisika itu luas banget. Tapi kalau mau belajar, dari mana kita mulainya? Ayo kita mulai dari sini. Fisika klasik dengan tokoh pencetusnya Isaac Newton. Wilayah ini adalah yang paling sering diajarin di sekolah dan merupakan cabang fisika yang sangat berguna di keseharian kita. Lewat cabang-cabang ini, dunia ibarat mesin yang sudah kita ketahui rahasia. Segala hal di dunia ini bisa kita prediksi lewat fisika. Sampai tahun 1900-an, inilah batas bagaimana kita memandang alam semesta. Tapi lalu, hal misterius terjadi. Planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada yang seharusnya, itu pun juga banyak hal-hal aneh yang terjadi di skala sangat kecil. Para fisika... Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjut lagi ke video. Hal terjadi di dunia yang super kecil ini. Contohnya, sebuah objek, yaitu elektron, bisa berada di dua tempat yang bersamaan, dan juga bisa punya dua wujud sekaligus. Ya, gila banget. Meskipun kedengarannya kayak film-film fiksi, tapi layar yang kalian lihat sekarang dan komputer yang merupakan basis peradaban modern bisa lahir karena pengetahuan kita di dunia kuantum. Tapi lalu tantangannya di dunia super kecil ini, banyak peraturan di fisika klasik dan relativitas tidak bekerja. Ini menimbulkan permasalahan di mana pemahaman dunia kita masih kayak puzzle yang belum lengkap. Maka sampailah kita di jurang misteri alam semesta kita saat ini. Para detektif masih terus menemukan teori yang bisa menggabungkan segalanya. Belum ada yang berhasil hingga saat ini. Masih banyak jejak-jejak misterius yang tersisa, yang salah satunya menunjukkan bahwa kita hanya baru menemukan 5% dari peraturan alam semesta ini. Jika kebanyakan detektif alam semesta adalah orang-orang luar, temui detektif semesta dari Indonesia.
Pak Hussein Alatas ini mencintai fisika berkat guru SMP-nya yang mendeskripsikan fisika sebagai sebuah misteri yang besar. Lalu karena penasaran, ia akhirnya bahkan sampai beli dan membaca buku-buku fisika tingkat dunia. Tentu saja ia tak paham saat itu, apalagi rumus-rumusnya. Tapi ia terus membaca dan membaca tanpa memusingkan satupun perhitungan. Karena begitu terpukaunya ia dengan misteri-misteri alam semesta ini yang belum terpecahkan. Dan di belakang buku-buku itulah Pak Hussein menemukan deretan nama yang menginspirasi dirinya untuk menjadi detektif semesta yang hebat. Hal yang begitu besar yang bisa kita pelajari dari fisika adalah selalu telusuri akarnya, seperti halnya detektif. Gak cuma untuk fisika, prinsip ini akan berguna untuk sepanjang hidup kalian. Prinsip ini jugalah yang mengembangkan fisika yang awalnya dibilang cuma sekedar teori, menjadi ilmu yang bisa begitu bermanfaat lewat teknik, dari perjalanan luar angkasa hingga robotik, sampai untuk membuat video game hingga kebutuhan pertahanan. Semuanya butuh bekal fisika. Dan ilmu fisikalah yang akan menjadi obor bagi para detektif semesta untuk terus mengungkap lebih banyak misteri semesta ini seperti makin tak masuk akal. Justru proses misteri inilah yang disebut oleh Einstein menjadi ilmuwan fisika. Jadi bagi kalian yang suka bertanya tentang misteri alam semesta ini, janganlah takut untuk mengejar fisika. Bergabunglah menjadi salah satu detektif semesta ini. Lalu siap-siap untuk episode selanjutnya karena kita akan membahas sebuah ilmu yang Ya, baik. Setelah kita menonton sebuah tayangan video tadi, ada yang bisa menyimpulkan mengenai video tersebut? Menurut saya, Ya, kalau fisika itu mencakup berbagai banyak sekali masalah yang ada di bumi. Dan hal tersebut diciptakan melalui berbagai tahapan, mulai dari awal yang telah dilakukan oleh ilmuwan yang seperti tadi oleh Newton, hingga akhirnya terdapat pada fisika klasik, relativitas, dan fisika kuantum. ya, betul apa yang dikatakan oleh Ahmad. Jadi fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang sangat dasar dan harus dikembangkan karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini saling mencakup mengenai fisika. Jadi dari materi mengenai hakikat fisika, maka Ibu dapat menyimpulkan bahwa fisika adalah ilmu mengenai alam yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentukan alam semesta. Karena ilmu fisika adalah ilmu paling dasar yang mencakup satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu yang ada di alam seperti partikel, subatom, pembentukan materi, sampai terjadinya alam semesta sebagai suatu kesatuan kromosom. Belajar fisika terbagi menjadi beberapa Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa fisika itu dibagi menjadi beberapa karena adanya penemuan dari ilmuwan, kayak fisika klasik sama fisika kuantum atau modern. Nah, kenapa harus dibagi menjadi beberapa fisika gitu? Ya, sebelumnya ada yang ingin menjawab mengenai pertanyaan dari Akmal? Ya, baik. Ibu akan menjawab pertanyaannya. Fisika klasik adalah fisika yang bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indera penglihatan. Fisika klasik meliputi mekanika, listrik magnet, panas, bunyi,
optik, dan gelombang yang menjadi pembatasan antara fisika klasik dan fisika modern. Jadi fisika klasik adalah fisika yang bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indera penglihatan. Sebelumnya tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai apa itu fisika klasik. Yang kedua ada fisika modern. Fisika modern yaitu ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi yang skala atomik dan partikel subatomik atau gelombang. Fisika modern berkembang mulai abad ke-20 sejak penemuan teori relativitas Einstein dan radioaktivitas oleh keluarga Curie. Jadi fisika modern itu fisika yang mempelajari mengenai materi dan energi yang skala atomik atau partikel subatomik. Mungkin seperti itu jawaban dari Ibu. Ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Udah, Bu. Ngerti. Insya Allah, Bu. Ya, baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas mengenai hakikat fisika dan keselamatan lab. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok, nanti akan dibagikan di Google Classroom. Nah, mungkin sampai sini materinya, mungkin kalian sudah paham, atau jika kurang paham bisa tanyakan ke Ibu langsung, ataupun bisa kalian searching di Google. Nah, sebelum penutupan, mari kita membaca Baik, sebelum penutupan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti tugasnya Ibu akan kirim di Google Classroom. Untuk kelompoknya gimana, Bu? Untuk kelompoknya gimana, Bu? Untuk kelompoknya mungkin Dibagikan sama Ibu atau sama kita? dibagikan atas nama Ibu. Sama Ibu. Diumumkannya di WhatsApp grup. Ya, nanti diumuminya di WA group mengenai kelompoknya dan tugas yang harus dikerjakannya. Ya, Bu, ditunggu tugasnya, Bu. Jangan banyak-banyak ya tugasnya. Iya, Bu. Aja, Bu. Buka tugas, Bu. Kalau ada deadline-nya gimana, Bu? Saya Untuk suka tugas, deadline-nya? Bu. Ibu deadline bulan depan ya. Deadline-nya Minggu depan aja. minggu depan, karena kalau bulan depan takut kelupaan ya. Nanti bertambah tugasnya. Iya, Bu. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Insya Allah cukup, Bu. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.